Selamat datang di podcast kita. Sebelum itu, perkenalan dulu ya. Saya Dewi Arinda Mulia dan kedua teman saya yang akan menemani podcast kali ini. Untuk teman saya, silakan memperkenalkan diri. Saya Alicia Tandiana. Saya Maya Analia Putri. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan sangat aktual ya, terkait dengan RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2025 sampai dengan 2029, dan bagaimana rencana ini itu bisa berkontribusi untuk untuk mencapai visi misi Indonesia di Indonesia Emas 2045. Ini adalah pembahasan yang sangat menarik sekali, terutama dengan semua perubahan yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, dan RPJMN ini adalah salah satu langkah strategis untuk memaksimalkan potensi. Betul. Dan yang lebih menarik, kita akan membahasnya dengan santai dan menyenangkan. Jadi jangan khawatir, kita tidak akan membosankan. Mari kita mulai menjelaskan apa itu RPJMN. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan RPJMN, kita harus mengetahui apa itu sebenarnya RPJMN. Nah, RPJMN sendiri merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, merupakan dokumen strategis yang dirancang untuk periode 5 tahun ini. Nah, ini merupakan panduan bagi pemerintah untuk mencapai tujuan rencana pembangunan yang telah ditetapkan untuk visi misi Indonesia Emas 2045. Dan RPJMN 2025 sampai 2029 ini sangat penting karena menjadi jembatan menuju Indonesia Emas di tahun 2045 yang mendatang, di mana Indonesia diharapkan menjadi negara maju dan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Nah, salah satu fokus utama dari RPJMN ini adalah transformasi ekonomi. Kita tahu bahwa ekonomi digital sedang berkembang pesat. Bagaimana menurut kalian? Saya setuju banget, dan transformasi ekonomi ini sangat penting. Pemerintah berencana untuk mendorong inovasi dan teknologi serta meningkatkan daya saing produk lokal, dan ini akan membantu kita bersaing di masa depan. Iya, betul sekali, dan kita semua tahu bahwa juga ada fokus pada pembangunan infrastruktur, di mana infrastruktur yang baik ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Betul, kita semua tahu bahwa infrastruktur yang baik adalah kunci untuk menarik investasi, dan investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, ada juga perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas akan jadi kunci untuk menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di era Berbicara tentang pendidikan ya, saya rasa kita perlu membahas bagaimana RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini itu akan meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil Indonesia. Iya, itu sangat penting. Kita tidak ingin ada anak-anak yang tertinggalkan hanya karena mereka tinggal di daerah-daerah yang pesisir. Dan untuk mencapai semua ini, partisipasi masyarakat juga sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perkembangan agar program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Mari kita bahas lebih dalam terkait dengan matriks pembangunan yang pada dalam RPJMN ini. Matriks ini akan menjadi panduan bagi kementerian dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan program
program pembangunan. Ya, dan yang penting untuk dicatat bahwa RPJMN ini mencakup arah pembangunan kewilayahan setiap daerah yang akan memiliki rencana yang disesuaikan dengan potensi kebutuhan lokal. Jadi sangat penting sekali agar pembangunan tidak terpusat hanya di kota-kota besar, tetapi juga merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan kita ingin semua daerah merasakan manfaat dari pembangunan. Dan berbicara tentang tantangan nih ya, kita juga harus mempertimbangkan tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah ini. Misalnya, bagaimana sih cara memastikan bahwa partisipasi masyarakat itu dalam pembangunan? Salah satu tantangan terbesarnya adalah koordinasi antar kementerian dan lembaga. Kadang-kadang ada tumpang tindih program yang bisa menghambat efektivitas. Betul. Selain itu juga tantangan dalam hal pendanaan. Kita perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan cukup untuk mencapai semua target yang dilakukan. Dan jangan lupa ya, kita juga harus menghadapi tantangan perubahan iklim tentunya. Pembangunan yang berkelanjutan itu harus menjadi prioritas bagi kita untuk termasuk juga kita tidak boleh merusak lingkungan. Nah, untuk menutup diskusi kita hari ini, mari kita refleksikan bagaimana RPJMN 2025 sampai 2029 ini bisa menjadi langkah awal yang kuat untuk mencapai visi misi Indonesia Emas 2045. Semoga dengan adanya rencana pembangunan yang jelas dan terarah, kita bisa melihat Indonesia yang lebih baik di masa depan. Ya, terima kasih ya teman-teman telah mendengarkan podcast kita hari ini. Bye-bye. Bagi episode selanjutnya. Menemani untuk A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Tak balik loh, ndak. Menemani dah aja ndak. aku udah apa lah. Sampai 2029 ini, selalu. Aku coba balik. Baleni iki nang nunggu RPJMN iki udah maliah lek kalian guyu. Ya wes balik. Adik-adik. Gak apa. Lanjut. Ya. Dirapi. Takkan lelah